Haji Tazkiyatun Nufus. Oh, dia senang sekali. Si Ma'bad Al-Juhani mempelajari Tazkiyatun Nufus. Jadi pelopor sufi pertama. Ya. Jadi pelopor sufi pertama. Dia dikenal sebagai orang yang sangat zuhud dan qanaah. Sehingga banyak orang tertipu dengan zuhud dan qanaahnya. Sampai tidak terlihat kesesatannya. Demikian pula orang sekarang banyak sekali yang tertipu oleh, ada yang tertipu oleh hartanya, ada yang tertipu oleh lucunya. Kenapa kamu kok taklim beberapa bulan? Lucu kok. Taklimnya lucu. Orang ngantuki, beda kayak taklim Mang Pak Sotikun ngantuki. Ayo Pak, yono ya. Ngantuki kan pasangannya Pak Yono. Tapi Pak Yono itu ngantuk sambil dengarkan tuh. Dia tahu. Kenapa kamu ngajinya senang pada Ustaz Bulan? Lucu. Lucu nih kok. Oke. Lucu nih. Nah, begitu. Tertipu dengan lucunya. Nah, orang pada zaman sahabat ada orang yang tertipu oleh zuhudnya. Dan konahnya si Ma'bad Al-Juhani tertipu. Makanya jangan kita tertipu oleh sebagian kehebatan seorang. Ketika orang itu terlihat jelas sesat, perhatikan, jangan tertipu karena itu termasuk bagian dari tipuan syaitan. Jadi syaitan itu membantu dengan semangat agar si Ma'bad Al-Juhani jadi orang yang zuhud, qanaah, dermawan gitu. Dibantu oleh setan, tapi untuk mendakwahkan kesesatan, penolakan kepada takdir juga dibantu oleh setan. Dibantu oleh setan. Jadi setan membantu itu menggoda, lihat keadaan orangnya. Orang ini senang kepada wanita, senang istri 3, istri 4 gitu. Maka setan menggodanya orang itu dengan apa? Wanita. Di mana-mana itu setan menyuguhkan wanita untuk orang ini. Pak dikundan kayak jangan disimpulkan. Ada orang semacam itu loh. Di mana ya? Di sana ya ditawari wanita. Di barat, di bumi belahan timur, orang itu ditawari wanita lagi. Dia mau aja. Cantik lagi. Di belahan selatan, tawari wanita lagi. Kelemahan ini. Tapi saya kenal orang ini ya tidak wadonan lah. Orang wadonan itu. Mujunan. Iya wadonan. Digodanya dengan wanita. Saya kenal dong orang ini. Saya kenal. Sampai di suatu ketika ditawari ya. Ditawari orang Arab asli. Cantiknya luar biasa. Katanya. Ditawari. Dia Pak nggak mau. Karena udah punya sekian wanita gitu. Nggak mau katanya Mbak. Oh iya. Terus datang. Orang itu didatangi oleh menantunya. Menantu itu orang itu si dia itu. Bulan, saya baru ditawari oleh akhwat Saudi asli ini, tapi saya nggak siap lah, karena saya sudah punya istri sekian, kata dia. Akhirnya apa? Si menantu itu langsung mengatakan, Pak, untuk saya Pak, menantu padahal tuh, sama mertuanya tega begitu. Abi, untuk saya lah. Oh nanti, ditelepon kata orang itu, si pria itu. Tak telepon nanti, tapi saya tidak enak kalau saya telepon langsung nanti. Ini si wanita yang telepon istri saya nanti. Istrinya orang itu telepon, wahai akhwat, ini Bulan memang tidak bersedia sama anti, ya sudah tahu. Tapi ada orang Indonesia lagi yang siap sama anti. Langsung jawab, saya tidak mau lah, saya maunya sama Bulan. Jangan antum. Saya maunya sama Bulan gitu katanya. Orang itu di mana-mana itu digoda dengan wanita. Memang setan tahu ini orang wadonan. Wadonan. Setan tahu. Ada lagi orang yang sukanya duit. Ya duit ya ada orang senang tapi kan bertingkat-tingkat senangnya ya. Ya digoda dengan korupsi. Digoda jadi menteri apa jadi apa nanti. Digoda dengan duit. Begitu setan menggoda manusia lihat keadaannya seperti Ma'bad Al-Juhani.
Seperti Ma'bad al-Juhani. Kemudian akhirnya dia ketika belajar Islam hanya sepotong parsial saja, akhirnya dia terjebak ke jurang kesesatan. Kenapa? Berkali-kali saya terangkan, si Ma'bad al-Juhani dan kelompoknya ini belajar takdir namun tidak sampai kepada hikmah. Tinggal setangga saja, tapi setan menghalang-halanginya dengan kuat dan kuat. Tinggal setahap lagi, kalau sampai hikmah selesai dia orang ini. Tidak jadi Qadariyah. Ya, tidak jadi Qadariyah. Kenapa? Allah menciptakan keimanan dan kekafiran kan punya hikmah semua. Allah itu adil. Kalau belajar kita sampai hikmah, kita akan kelihatan Allah selalu adil. Allah menciptakan keimanan adalah hikmahnya agar bersyukur. Allah menciptakan kekafiran, hikmahnya agar bertobat. Sama-sama diberi hikmah oleh Allah. Sama-sama Allah menciptakan hikmah ke dalam keimanan maupun kekafiran. Dan sama-sama diberi peluang selamat dan celaka. Baik orang yang beriman maupun orang yang kafir sama-sama diberi peluang selamat dan celaka. Sama. Allah selalu terlihat adil kalau dipandang oleh orang yang bertobat. Tidak pernah Allah zalim. Sama-sama diberi peluang selamat dan celaka. Orang yang beriman bisa selamat kalau mau mensyukuri imannya. Orang yang beriman tidak selamat dan celaka kalau kufur kepada imannya, tidak mau mensyukuri imannya. Gini apa nggih? Nggih. Wong Allah kan sudah perintahkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qulu ya ayyuhalladzina amanu qulu apa? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah saja dan menyembah Allah saja, kamu wajib bersyukur terhadap iman itu. Jadi, kalau seorang yang beriman mensyukuri imannya, selamat. Tapi kalau seorang beriman tidak mau mensyukuri imannya, selamat atau celaka? Celaka sama. Begitu pula orang yang kafir. Kalau dia bertobat dengan kekafirannya, selamat. Kalau tidak mau bertobat, celaka. Sama-sama sekarang orang kafir maupun orang yang beriman sama-sama diberi peluang oleh Allah selamat dan celaka. Adil apa adil? Allah adil dan adil di sepanjang zaman. Sayangnya si Ma'bad al-Juhani belajar takdir tidak sampai hikmah. Tidak sampai hikmah. Kebalikannya Qadariyah yaitu Jabriyah. Ini dua kelompok yang sesat karena takdir. Ya. Kalau Qadariyah itu nolak takdir, kalau Jabriyah itu hidup serba takdir. Allah itu khaliqu kulli syai'. Dia paham. Allah lah yang mencipta dan menakdirkan segala sesuatu. Berarti yang dicipta dan ditakdirkan Allah atas kemauan Allah. Segala kemauan Allah adalah baik. Sedulur, kemauan Allah baik apa baik? Baik. Kemauan Allah itu jelek apa baik? Baik. Tidak ada kemauan Allah yang jelek. Termasuk ketika Allah berkemauan kepada seorang menjadi kafir, bagus itu ini. Kafir kan kemauan Allah. Bagus kafir. Kekafiran itu bagus. Allah menciptakan keimanan, menakdirkan keimanan. Allah berkemauan kepada orang itu jadi orang beriman. Bagus atau bagus? Bagus. Iman juga bagus, kafir juga bagus. Karena kedua-duanya merupakan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya muncul kelompok wahdatul wujud, manunggal kamu Gusti, yaitu manunggal dengan takdir Allah. Segala takdir Allah baik. Satu yang paling ekstrim apa? Yaitu iman kepada takdir ketika diri sudah menyatu dengan Allah sebagai puncak. Ketika
kecintaan kepada Allah dan Allah mencintai dirimu, namanya puncak makrifah dan hakikat. Orang semacam ini tidak perlu sholat, tidak perlu haji, tidak perlu puasa, sudah makrifah, sudah tidak apa-apa, tidak akan dosa. bisa. Ada banyak sekali di Indonesia. Ini sekte Jabriyah. Ini sekte Jabriyah. Manunggaling kawula Gusti, makanya saya kalau zaman Wali Songo masih akidahnya masih ada sunnah, masih ketat. Sehingga orang yang sehingga Syekh Siti Jenar ketika mendakwahkan metode wujud dihukum pancung, tidak ragu-ragu. Sunan Kalijaga menghukum pancung Syekh Siti Jenar. Coba lihat taklinya mereka sekarang metode wujud. Mereka menyalahkan Sunan Kalijaga. Mereka menyalahkan Sunan Kalijaga. Salah apa? Karena membunuh Syekh Siti. Syekh Siti Jenar itu benar. Karena dia sudah menyatu dengan Allah, sudah menyatu dalam takdir Allah. Hanya Sunan Kalijaga itu belum sampai tingkat itu. Namun dirinya tidak sadar kalau belum sampai tingkat itu. Malah setelah Sunan Kalijaga yang bunuh. Padahal pada waktu itu seluruh ulama sepakat menghukum mati Syekh Siti Jenar karena sesat. Sekarang masih ada kelompok yang menyalahkan Sunan Kalijaga, dan sekarang pula ada kelompok yang menyalahkan para khalifah Bani Abbas yang menghukum mati Ibnu Arabi. Bukan Ibnu Arabi loh, Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi ulama kaum muslimin, Ibnu Arabi pakai alif lam. Tapi kalau Ibnu Arabi ini gembong pelopornya Wilayatul Wujud yang diwariskan, yang mewarisi siapa? Syekh Siti Jenar. Ini Ibnu Arabi. Itu waktu itu oleh Khalifah Abbasiyah sepakat kaum muslimin dan para ulama untuk membunuh dan menghukum mati Ibnu Arabi, juga Khalaj juga pada zaman Abbasiyah. Ini para ulama sepakat menghukum mati Khalaj. Sekarang banyak kaum Wilayatul Wujud yang memuji-muji Ibnu Arabi dan memuji-muji Khalaj dan menyalahkan khalifah yang menghukum mati, menyalahkan. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari itu dia senang sekali mengabadikan mubahalah dengan kelompoknya Ibnu Arabi, dengan pengikutnya Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ditantang mubahalah oleh pengikutnya Ibnu Arabi. Dan Ibnu Hajar karena yakin Ibnu Arabi dan pengikutnya sesat, dia biasa menahdir mengingatkan sesatnya aliran Sufi Ibnu Arabi. Lah pengikutnya panas bedanya karena sering mendengarkan peringatan dari Imam Ibnu Hajar. Panas. Sesat apa? Kami tidak sesat. Kamu sesat. Ya udah, mari mubalah. Yuk mubalah. Jelas Ibnu Hajar Al-Asqalani ditantang mubahalah senang karena bermubahalah dengan orang sesat. Mubahalah beneran. Apa? Dia menuturkan apalah kurang min syahris, kurang dari 1 bulan pengikut Ibnu Arabi itu dilaknat Allah, dimatikan dalam badan hina. Setelah mubahalah karena senangnya dia diabadikan dalam kitab Fathul Bari dituturkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak hanya menulis mengabadikan mubahalahnya dia, namun juga mengabadikan mubahalahnya para salafus soleh yang lain. Dan juga ulama-ulama lain yang sezaman dan yang sebelumnya jauh. Diteliti oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kebanyakan lawan mubahalah dari Ahlussunnah, orang-orang kelompok sesat itu banyak yang lawan mubahalahnya meninggal dengan hina, saat ada yang 1 tahun kurang dibunuh oleh Allah dengan hina, ada yang dimatikan dengan hina 2 tahun kurang. Ibnu Hajar Al-Asqalani 1 bulan kurang sudah dimatikan lawan mubahalahnya. Loh, saya kok cepat sekali ya. Saya menunggu siapa yang sesat dalam mubahalah ini, siapa yang salah. Ternyata dia diberi ayat bukti yang cepat, lawan mubahalahnya dimatikan Allah dalam badan hina kurang dari sebulan. Ini juga termasuk fakta, saudaraku. Fakta bahwa memang
Yang lurus hanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah yang Ahlus Sunnah loh. Bukan sunah-sunahan. Bukan sunah-sunahan. Ahlus Sunnah sunahnya Nabi, bukan sunahnya kiai. Ya. Bukan sunahnya kiai dan seterusnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Baru mukadimah memberikan gambaran tentang betapa masalah takdir ini masalah yang paling riskan, ya, di tengah kaum muslimin. Dengan takdir ini, dengan iman kepada takdir ini, banyak kaum muslimin saudara-saudara kita yang tersesat dengan takdir ini karena mereka belajar kepada orang-orang sesat. Karena itu Nabi wanti-wanti, fangdur man ta'khudadina. Kalau kamu belajar, wanti-wanti pada umatnya, lihat dulu orangnya. Dia mengajarkan ajaran Ahlus Sunnah apa bukan? Lihat dulu orangnya. Jangan asal belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi